Pada bagian ini, kita akan kembali ke halaman frontend dan menambahkan beberapa fitur tambahan seperti form pencarian, post tag, arsip, dan lain-lain. Dan khusus untuk video ini, kita akan fokus untuk menambahkan fitur pencarian yang nantinya diletakkan di sidebar bagian atas. Oke, mari kita kembali ke editor dan buka sidebar di folder Resources, Views, Layouts. Hilangkan komentar di markup form pencarian. Dan kita tempatkan input group ini di dalam form. Untuk form action, mari kita lihat di dalam routes PHP, kita akan gunakan route atau rute halaman depan. Karena kita mungkin saja mengganti Yuri ke alamat lain, mungkin ke blog, post, atau lainnya, maka akan lebih baik kita gunakan nama rutenya saja. Mari kita tambahkan attribute name, dan kita namai term, dan ganti tipe tombol menjadi submit. Refresh. Sekarang form pencarian sudah tampil, dan di sini kita bisa mengetikkan kata kunci pencarian. Tentu saja ini belum berfungsi, tetapi kita bisa lihat kata kunci pencarian yang kita masukkan ada di query string. Mari kita tampilkan lagi kata kunci pencarian di form pencarian. Kembali ke editor, dan di sini mari kita definisikan atribut value dan panggil fungsi Laravel request dan lewatkan term. Refresh. Oke, sekarang mari kita juga tampilkan kata kunci pencarian dalam alert di sini. Buka file blog index.php dan di sini mari kita duplikasi alert ini. Kita tampung term di dalam variable. Ganti paragrafnya menjadi search result for. Ganti variable author name menjadi term. Refresh. Sekarang kata kunci pencarian tampil dalam alert. Di dalam index.php ini, saya akan cut semua alert. Dan panggil include blog alert. Buat file baru, simpan dengan nama alert.php. Dan paste alert tadi. Simpan, dan kita pastikan alertnya tidak ada masalah. Oke. Nah, untuk membuat form pencarian benar-benar berfungsi, mari kita buka blog controller di app HTTP controllers. Dan di metode index ini, mari kita pecah query ini ke dalam dua bagian. Jadi di sini, sebelum query dijalankan, kita akan cek apakah ada kata kunci pencarian yang dicari. Kita cek dulu jika query-nya masih berjalan dengan baik. Oke, tidak ada masalah. Sekarang mari kita cek apakah ada kata kunci pencarian yang dimasukkan di form dan tidak kosong. Maka kita cocokkan dengan post title. Refresh. Sepertinya sudah bisa. Kita coba masukkan sembarang kata kunci. Oke, muncul pesan nothing found. Kosongkan form pencarian dan tekan enter. Sekarang tampil seluruh tulisan. Coba sekali lagi. Search result for Nemo hanya ada satu tulisan. Kita juga bisa menambahkan lebih dari satu kriteria dalam query pencarian. Bisa post body, excerpt, atau yang lainnya. Kita bisa melakukannya dengan menambahkan kriteria lain dalam if statement ini. Mari kita coba duplikasi baris ini. Ganti baris kedua menjadi or where. Dan untuk kriterianya bisa body, excerpt, atau kolom lainnya yang dibutuhkan. Di sini saya akan gunakan kolom excerpt saja. Mari kita coba. Masih berfungsi. Kita coba masukkan sembarang kata kunci lainnya. Di sini sepertinya tidak ada masalah dalam query pencarian kita. Sekarang mari kita kembali ke editor dan kita debug query-nya. Refresh. Mari kita lihat query-nya. Query-nya sepertinya tidak ada masalah.
dia menggunakan operator AND sebelum title dan excerpt. Tapi dalam beberapa kasus, ini bisa menyebabkan query bermasalah. Jadi saya rasa akan lebih baik untuk menaruh kriteria pencarian, title, dan excerpt ini di dalam kurung, dan mengeluarkan kolom publish at. Nah, untuk itu, mari kita cut baris ini, dan panggil metode where. Kemudian letakkan closure yang memiliki satu parameter. Kemudian kita juga perlu lewatkan term dalam closure menggunakan fungsi use. Dan di dalam closure body, tinggal paste saja kode tadi. Jangan lupa untuk mengganti posts menjadi queue. Refresh. Nah, sekarang kriteria pencarian, title, dan excerpt. Di sini, kita menggunakan enable query log untuk mendebug query. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan tunjukkan pada Anda cara yang lebih mudah untuk mendebug query. Mari kita kembali ke browser, dan ketikkan Laravel debug bar. Klik link ini, dan seperti inilah tampilannya. Kita bisa melihat pesan kesalahan, mendebug view, rute, query, dan lain-lain. Sekarang mari kita lihat cara instalasinya. Tinggal kita copy perintah ini, kembali ke terminal, paste, dan tekan enter. Saya akan mempost videonya selama proses download, dan saya akan lanjutkan setelah download selesai. Oke, sudah selesai. Mari kita lihat instruksi lebih lanjut. Copy provider ini di config app php. Dan juga fasad. Kita juga bisa mengenerate konfigurasi debug bar dengan mengetikkan perintah ini. Mari kita kembali ke block controller dan hapus query log. Refresh. Sekarang sudah tampil Laravel debug bar di bagian bawah halaman. Kita bisa melihat query yang dijalankan dengan mengklik tab query ini. Jadi sekarang kita bisa melihat bagaimana halaman web dan juga query yang dijalankan secara bersamaan. Sekarang mari kita kembali ke editor. Dan di sini mari kita refaktor kode ini agar controller ini terlihat lebih rapi. Untuk itu, mari kita cut baris-baris kode ini dan kembalikan lagi dua bagian ini menjadi satu, seperti sebelumnya. Kemudian setelah metode published, mari kita panggil search, atau saya kira filter lebih pas. Kemudian di sini kita perlu lewatkan term. Sekarang mari kita buka model post. Scroll ke bawah. Dan di sini mari kita buat scope baru, scope filter misalnya. Parameter pertama adalah query, dan parameter kedua adalah term. Pada metode body, tinggal kita paste kode tadi. Karena term sudah didefinisikan dalam parameter, kita tidak perlu lagi memanggil fungsi request. Dan jangan lupa untuk mengganti post menjadi query. Simpan semua perubahan, dan mari kita lihat jika semua masih berjalan dengan baik. Oke, tidak ada masalah. Sekarang, mari kita tes paginasi halaman. Kita masukkan kata kunci yang mungkin ada di banyak tulisan. Saya coba $. Oke, di sini mari kita lihat link paginasi halaman. Seperti yang Anda lihat, kata kunci pencariannya tidak ada dalam query string. Jadi kalau saya klik, dia akan kembali ke halaman kedua. Ini bukan seperti yang kita harapkan,
karena seharusnya yang ditampilkan adalah halaman kedua dari hasil pencarian. Untuk itu, mari kita buka blog index.php, scroll ke bawah, dan sebelum pemanggilan metode links, mari kita tambahkan search term ke dalam query string. Kita coba lagi. Sekarang kata kunci pencarian atau term disisipkan dalam query string dari link paginasi halaman.